Adam itu dosa. Salah. Kalau dosa mana mungkin Tuhan diangkat jadi Rasul yang pertama di muka bumi. Begitu. Summa jatabahu. Kemudian Nabi Adam dipilih oleh Allah menjadi Rasul pertama di muka bumi. Sikap kita terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam berbuat dosa. Itu keliru dan dia keluar daripada seorang sunni. Seorang berakidah salaf. Itu tidak bakalan mengatakan Nabi Adam berbuat dosa. Al-Quran mengata di dalam surat Toha, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ahidna ila adama min qablu fanasi walam najid lahu azmah. Kata Allah, demi sesungguhnya kami telah wanti-wanti Adam sebelumnya bahwa buah itu, pohon itu jangan didekati. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu bakal menjadi orang yang zalim. Nabi Adam dilarang mendekati pohon itu apalagi memakan buahnya. Kata Allah, fanasia, Adam lupa. Dia mendekati dan memakan buah itu. Orang lupa itu dosa enggak kira-kira? Orang lupa dosa enggak? Tidak dosa. Tidak mungkin akhirnya Nabi Adam kemudian itu diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa, masa mau diangkat jadi Rasul? Kecuali ada di satu negeri dongeng. Orang yang pernah berbuat salah boleh menjadi pemimpin. Itu di negeri dongeng. Enggak tahu di negeri kita begitu. Itu saudara, itu begitu. Allah tidak bakalan mengutus Rasul dari orang yang berdosa. Kalau Nabi Adam itu berbuat dosa dan kita wajib ngikut Nabi, maka kita pun juga wajib berbuat dosa. Dan itu dalam Al-Quran tidak ada. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan dosa. Kalau kasus Nabi Adam, ini lain. Lalu kenapa dia bertaubat? Ini kesalahan kecil daripada orang besar itu dianggap besar. Walaupun lupa. Ini orang besar masalahnya. Nabi Adam alaihi salam itu memakan buah itu, banyak nikmat yang muncul bagi kita. Kalau Nabi Adam gak makan buah itu kan gak ada XL. Lah kan gak ada kita ya kan. Kita kudu bersyukur sama Nabi Adam memakan buah itu. Kalau gak ada kita. Justru karena saking fahamnya Nabi Adam, maka memakan buah itu. Itu bukan dosa. Ini namanya mengikuti alur skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada sinetron namanya Cinta Fitri. Begitu, itu ada orang gitu namanya Siren Sungkar begitu. Dia punya musuh namanya Miska begitu. Itu judesnya Masya Allah. Orang gedek sama dia. Itu orang gedek tapi dia sama sutradara digaji nggak kira-kira? Dikasih duit nggak dia? Dipuji nggak? Dipuji. Berhasil memerankan sebagai antagonis. Nabi Adam orang itu terpukau berhasil. Orang mengata Nabi Adam itu dosa. Salah. Kalau dosa mana mungkin Tuhan diangkat jadi Rasul yang pertama di muka bumi. Begitu. Summa jatabahu. Kemudian Nabi Adam dipilih oleh Allah menjadi Rasul pertama di muka bumi. Karena Nabi Adam faham ada ayat sebelumnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa bumi ini kudu ada pengelola dan pengelolanya adalah manusia. Nabi Adam sadar kalau makan di surga aja lah kagak bakal ada ini pengelola. Maka kemudian kata Imam Ibnul Arabi sebagaimana Imam As-Sawi di dalam syarah tafsir Jalalain, beliau menyatakan lau kuntu makana Adam.
Andai saya jadi Nabi Adam, enggak perlu pakai dirayu-rayu lama-lama sama bini. Saya mau makan aja. Andai di dunia ini cuman ada Nabi Muhammad doang, udah cukup dengan makan buah itu. Kudu buru-buru dimakan. Begitu. Kan Nabi Muhammad enggak bakalan ada nanti kalau di surga aja. Kita juga enggak ada. Maka kita kudu bersyukur Nabi Adam itu memakan buah itu. Untuk apa? Allah atur sebagai skenario. Bila kemudian ada manusia berbuat salah, bagaimana cara bertaubatnya? Bagi dia tidak bersalah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, kita harus yakini bahwa Nabi kita dari mulai kecil, dari mulai bocah, sampai jadi Rasul, sampai meninggal dunia tidak pernah mengerjakan yang dilarang. Apa itu haram atau itu yang makruh. Jangankan yang haram, yang makruh pun tidak pernah dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kok kencing berdiri? Itu buat Nabi dapat ganjaran. Kenapa? Karena Nabi selalu kencingnya jongkok. Nabi itu kencingnya berdiri untuk mengajarkan syariat. Dalam polisi itu ada namanya simulasi. Orang pakai di ini, pakai di itu. Itu dapat gaji itu. Ada dana yang digelontorin keluar. Karena untuk ngajarin. Begitu. Itu begitu. Ada simulasi kalau ada evakuasi, gempa apa. Itu ada tsunami. Itu ada dana yang digelontorin. Karena disuruh. Jadi Nabi itu kencing berdiri pernah sekali untuk bilangin bahwa kencing berdiri tidak dosa. Maka jadi hukum. Kalau Nabi kencingnya jongkok seumur hidup, nanti ada ulama bakal berkata kencing berdiri dosa. Kasihan orang Excel yang ngakunya salafi ngikut Nabi kencingnya diri mulu. Bagaimana ini? Yang kayak begini, Rasulullah tidak pernah kencing berdiri, cuman hanya bilangin makruh, dibenci Nabi kencing berdiri. Begitu. Sebab Nabi hanya menjelaskan syariat. Syariat bahwa kencing berdiri makruh, tandanya Nabi kerjakan sekali. Selebihnya tidak. Begitu. Maka ulama bilang sunat duduk itu bagian yang ngambil hukum dari Nabi. Seperti Nabi memakai minyak wangi. Padahal pribadi Nabi wangi badannya. Buat apa? Kalau kita udah wangi, ngapain pakai minyak wangi? Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, nanti ndak ada ajaran kalau sholat Jumat ndak perlu pakai parfum. Karena Nabi pakai minyak wangi menjadi syariat. Pakai parfum sunnah. Begitu. Andai enggak, bakal ulama bilang nggak perlu sebab Nabi enggak. Padahal pribadi Nabi wangi. Begitu. Oleh karena itu, kita harus yakin seyakin-yakinnya yang namanya Nabi tidak pernah berbuat dosa. Jangankan dosa, yang makruh pun tidak. Sebab dia diutus sebagai uswah, sebagai teladan. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu suci. Yang boleh dekat dengan Allah adalah yang suci. Maka kemudian itu bila kita terjebak pada perbuatan dosa, perbuatan salah, ada dulu pernah dicontohin oleh Allah sebagai sampel pemerannya namanya Adam. Tapi buat Allah Adam tidak salah karena dia simulasi begitu. Oleh karena itu kita wajib sebagai mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa para rasul itu sifatnya amanah, wajib kita menghindari perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun kita dosa batin. Jangan kita berbuat dosa. Sebab dosa itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu seumpama api, sementara asapnya namanya kegelapan. Bagaimana pandangan kita bila ada wajan ditaruh di atas kompor gas 60 tahun atau 40 tahun. Tidak dicuci-cuci. Kira-kira hitamnya pantat wajan kayak apa?
Bagaimana kalau ada orang umurnya udah 40 tahun, kemudian dia berbuat dosa dan tidak tobat-tobat. Bagaimana hitamnya itu dia punya hatinya. Begitu saudara. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai orang yang percaya kepada Rasul, kita tidak boleh berbuat dosa. Kita harus jauhi daripada dosa, baik dosa zahir maupun kita harus menjauhi daripada dosa batin. Sebagai kita wajib mengikuti daripada Rasul sebagai sampel untuk kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Adam alaihi salam tidak dosa, hanya Nabi Adam itu lupa. Maka orang lupa di dalam syariat tidak dikenai hukum. Tapi kenapa Nabi Adam disuruh taubat oleh Allah? Oleh karena pangkatnya tinggi. Sama seperti Nabi besar Muhammad SAW. Setiap hari tidak luput daripada istighfar 100 kali. Padahal Nabi tidak ada dosa. Boro dosa. Akhlaknya aja yang buruk tidak ada. Tapi istighfarnya sehari sampai 100 kali. Kemudian kita harus mengukur pada diri kita. Kira-kira kita ini ada dosa atau tidak kira-kira? Halo, kita ini ada dosa atau tidak? Oh, banyak, begitu. Kudunya kita istighfarnya lebih dari Nabi. Yang kagak ada dosanya aja beristighfar. Mohon ampun nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, maka orang-orang dulu ada namanya Muhammad bin Aslam, seorang tabi'in. Pernah lupa pakai sendal kaki kiri. Lupa, bukan sengaja, lupa. Itu nangis setengah mati. Nangis sampai pembantunya bilang, "Ma abkaka ya Sayyidi." Tuan, kenapa Anda menangis? Ada musibah apa? Adakah barang yang hilang? Tidak ada. Kenapa Anda menangis? Dia tidak jawab, dia nanya, ada berapa beras di gudang, karena dia pedagang beras. Dia bilang, kata khodimnya, pembantunya, ada 8 ton. Tolong dibagi-bagi kepada fakir miskin di sekeliling rumah kita. Kayak kenapa Tuhan? Saya kelupaan telah melanggar ajaran Nabi Muhammad pakai sendal kaki dulu, kiri dulu. Tuh, orang yang tinggi sampai kayak begitu. Pakai sendal kiri dulu, nyeselnya kayak begitu, sampai bayar kafarat. Nebus, bayar denda sampai 8 ton beras. Coba dipikirin, sekarang beras berapa? Nah, anggap deh 10.000 dikali 8 ton. Udah berapa? Coba ngukur diri kita. Boro kita mah sampai bayar-bayar beras. Nyesel kagak. Biasa aja. Tapi ngakunya kita salafi. Aduh, kayak apa itu kita? Terlalu jauh daripada ulama salaf. Terlalu jauh. Kita memulut doang, kardus doang. Salafi, isinya mesalahi, tukang nyalahin ajaran-ajaran ulama dulu, ajaran tabi'in, ajaran para sahabat, ajaran para wali-wali Allah yang mereka sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, yang pertama, saudara, kita harus tanamin keyakinan di dalam hati kita bahwa para rasul bersifat amanah, yakni tidak pernah berbuat yang dilarang, apa itu haram atau makruh dari kecil sampai meninggal dunia. Kedua, kita berupaya sekuat tenaga untuk istiqomah, menapaki setapak demi setapak untuk mengikuti para nabi, untuk menghindari perbuatan-perbuatan salah dan nista. Andai namanya kita manusia biasa, tidak lepas dari dosa,
maka ada cara kita berbenah untuk balik kepada Allah yang disebut itu taubat. Salah, bila kita akui itu sebagai salah, kita merasa diri kita sebagai orang yang salah, lalu kembali kepada yang disalahi dengan cara yang benar, maka kita akan menjadi tinggi derajatnya. Nabi Adam melakukan salah, walaupun itu bukan dosa. Nabi Adam bahkan mengakui bahwa itu salah dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ghazali tulis di dalam Minhajul Abidin, 200 tahun tidak berani matanya lihat ke langit, malu sama Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala maafkan itu kesalahan Adam yang lupa itu. Maka kemudian itu Nabi Adam diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Bashar, manusia pertama yang jadi Rasul pertama di muka bumi dengan syariat boleh menikah saudara dengan saudara, syariatnya. Sebab kalau tidak boleh saudara nikah sama saudara, tidak ada kita. Sebab yang punya kakak kala itu cuma Nabi Adam doang. Kepala rumah tangga cuma Nabi Adam. Nyari besan tidak ada. Maka syariat berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan zamannya. Zaman Nabi Adam, sesudah masa Nabi Adam dan manusia banyak, mulai dari Nabi Idris udah tidak boleh saudara nikah sama saudara, sudah ada keluarga, sudah ada ini, sudah ada itu. Ini namanya syariat yang berbeda-beda. Adapun tauhidnya seluruhnya sama, beragama Islam, dan seluruhnya mengajarkan untuk meyakini para rasul itu satu pun tidak ada yang berbuat dosa, termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam nonjok orang Kibti, orang Egypt, itu tidak sadar dan tidak tahu kalau dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab Nabi Musa kalau marah doang, itu bulunya itu keluar sampai nembus sama baju. Landak masih kurang tajam dibanding bulu daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia tidak tahu kalau tangannya kekuatannya ton-tonan. Maka nonjok orang jatuh enggak sadar. Enggak tahu kalau tangannya itu nyentil orang aja bisa mati. Itu namanya tidak dosa karena dia tidak tahu. Orang tidak tahu tidak dosa. Begitu. Dan ini yang wajib diyakini oleh seorang muslim, sehingga muncul dalam dirinya kesadaran mengikuti Rasul untuk pelan-pelan dia mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang salah. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya, dia jaga kakinya, dia jaga hatinya daripada menggibah, daripada namimah dan lain sebagainya. Hatinya dari riya, dari ujub, daripada akhlak-akhlak yang tercela yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, patutlah kita berdoa, Allahumma haqqiqna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumal qiyamah ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah. Kita betul-betul harus menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus betul-betul mengikuti, menjunjung tinggi perintah Allah yang telah dipercontohkan oleh para rasul-rasulnya, terlebih khusus Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah. Nabi itu sebagai teladan yang baik bukan pada persoalan ibadah, tapi persoalan hidup dan kehidupan kita. Haruslah kita nyontoh kepada para nabi yang orang-orang maksum, terpelihara daripada dosa. Maka mereka orang-orang yang tinggi derajatnya ngikuti Nabi, para wali-wali Allah, sampai ada yang bergelar mahfuz, orang-orang yang tidak mengerjakan yang makruh dan tidak mengerjakan yang dosa. Salah satu contohnya Ibrahim bin Adham radhiyallahu an. Sayyidina Ibrahim bin Adham, saudara, sepulang daripada haji, biasa kebiasaannya kalau malam tahajud dia dengar suara tanpa rupa orang kalau mengambil barang orang lain, walaupun sebutir kurma, tidak akan dia merasakan kemanisan ibadah. Begitu suara yang didengar oleh Imam Ibrahim bin Adham. Mulai terfikir di dalam benaknya, waduh, waktu haji ada kurma yang jatuh itu, yang saya masukin di kantong kresek, jangan-jangan bukan kurma saya, kurma punya pedagang belum halal. Maka Ibrahim bin Adham punya sikap, balik lagi ke Mekah lagi untuk meminta halal satu butir kurma yang dia masukkan ke dalam kantong kresek. Kira-kira ongkosnya kalau dari Rasuna Said ke Mekah kan enggak cukup 25 juta lagi, kan begitu. Demi sebutir kurma balik ke Mekah Ibrahim bin Adham dari Baghdad. Di Mekah waktu musim haji pasar seng masih ada. Di sebelah mana tokonya kan rame musim. Yang dagang kakek-kakek muter. Kok sekarang yang jaga anak muda sepertinya sebelah sini nih. Maka kemudian didatangi juga tuh anak muda. Wahai anak muda, saya kira ini dulu toko ini yang jaga kakek-kakek. Kenapa yang jaga anak muda? Kata anak muda itu, iya itu adalah abah saya. Abah saya. Sekarang kemana? Sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bapak ini siapa? Saya ini Ibrahim bin Adham. Tujuannya saya datang kemari mau minta dihalalin sebutir kurma. Dulu saya ada yang jatuh, saya pikir punya saya, jangan-jangan itu adalah punya abahmu. Jadi saya datang kemari jauh-jauh dari Baghdad balik lagi mau minta dihalalin sebutir kurma itu. Kira-kira dihalalin tidak? Maka si anak muda itu bilang, begini bapak, ayah saya itu punya anak 12. Semuanya pedagang kurma. Ada yang di Madinah, ada yang di Baqi', ada yang di Tanaim, ada yang di Taif, ada yang di Ji'rana, dan saya kebetulan dagangnya yang jagain toko yang ada di Pasar Seng ini. Maksud saya begini bapak, itu sebutir kurma karena masih milik bapak saya tuh namanya kurma warisan. Jadi 1/12 dari kurma itu punya saya dan saya halalin. Tapi saya nggak tahu saudara-saudara saya yang lain menghalalin atau tidak. Nah, baik kalau begitu saya minta alamatnya. Semuanya diparanin demi sebutir kurma supaya halal. Begitulah mereka-mereka yang mengikuti para rasul. Biar sekecil itu sampai dia minta halal. Begitu dibalikin. Coba kalau pejabat-pejabat tuh pada datang ke KPK, kayaknya udah bubar KPK itu. Udah nih balikin dah, balikin. Begitu. Kita juga begitu. Jangan kita nyolong, jangan kita ngambil. Bahaya. Oleh karena itu, ini namanya cahaya yang muncul dari keyakinan. Sebab kalau kita membedah sifat-sifat wajib Rasul akan muncul 3. Ada namanya tahakkuk, ada namanya ta'alluq, ada namanya takhalluq. Apa itu tahakkuk?
Tahakkuk itu definisi daripada sifat amanah yang ada pada Rasul. Bahwa yang muncul amanah adalah Rasul itu tidak berbuat yang dilarang, apa haram atau makruh dari kecil sampai meninggal dunia. Dan itu namanya tahakkuk. Kita sebagai orang yang sunni wajib meyakini itu. Keluar dari ini, orang itu biar rajin sujud, biar sholat 5 waktu, biar puasa Ramadan, bukan orang sunni namanya. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq itu keterkaitan daripada sifat amanah yang ada pada Rasul itu. Lalu apa takhalluq? Bagaimana cara kita mengimplementasikan sifat amanah yang ada pada Rasul itu sehingga muncul cahaya dalam batin kita dari keyakinan itu, sehingga pelan-pelan tapi pasti diri kita terarah, terukur untuk mampu menjauhi apa yang dilarang-larang itu yang dijauhi oleh para rasul, sehingga kita pun juga bisa mendapatkan apa yang mereka para rasul itu dapetin. Kita pelan-pelan tapi pasti mulai menghindari daripada hal yang dilarang dengan penuh kesadaran bahwa sabun tinggal dikit sementara cucian masih banyak. Bagaimana cara mengolah ini? Dengan hijrah 1440 Hijriah, umur tinggal dikit, sementara dosa masih numpuk, masih banyak. Bagaimana cara mengolah ini dari umur yang tersisa? Ini hal yang paling kudu ada di dalam otak seorang muslim yang ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinannya, sehingga dia pelan-pelan tapi pasti dia berbenah diri, menghindari kesalahan-kesalahan, dan bila terjebak dalam sebuah kesalahan maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia kadang-kalanya terjebak pada kesalahan. Orang-orang yang terjebak pada kesalahan tidak ada cara lain untuk bisa dekat kepada Allah, berbenah diri, membersihkan diri, bertaubat kepada Allah supaya diizinkan bisa dekat lagi dengan Allah, bisa merasakan kemanisan ibadah, bisa merasakan keintiman dan kemesraan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya mau tutup segini saja. Ada yang ditanya dari materi yang disampaikan atau di luarnya sebelum nanti ditutup doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Silakan dari teman-teman apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan terkait dengan ini, ketika Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul di umur 40 tahun. Lalu bagaimana dengan penjelasan dari amanah terpelihara dari dosa yang haram ya, dan makruh tadi? Karena ada beberapa penafsiran, karena sebelum 40 tahun itu Rasulullah jangan-jangan belum Islam. Gitu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di umur 40 itu Rasul muslih namanya. Jadi saudara, ada salih, ada muslih. Salih itu kita benar. Maka Nabi sebelum jadi umur 40 itu namanya salih. Salih namanya. Orang salih. Maka bisa dilihat dalam sejarah-sejarah bagaimana orang-orang Arab walaupun bencinya kayak apa sama Nabi, nitip barang sama Nabi. Mereka mengakui bahwa Nabi itu luar biasa akhlaknya, budi luhurnya. Sampai Abu Jahal ketika ditanya, apakah Muhammad pembohong? Siapa bilang Muhammad bohong? Kapan dia bohong? Itu musuhnya.
Dan masih banyak. Namun kalau udah umur 40 ini namanya disebut muslih. Bukan orang benar, tapi orang yang mengajak benar sama orang. Inilah ya. Jadi kalau Nabi itu sebelum 40 berbuat dosa, maknanya kita juga boleh. Kalau belum 40 mah bengal dulu, mabok-mabokan, ntar udah 40 baru bener. Kalau kita umurnya nyampe 40, kalau 39 modar, bagaimana kita? Jadi enggak begitu. Jadi keliru besar. Keluar dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang berkata bahwa Nabi sebelum 40 boleh saja berbuat dosa. Itu adalah orang itu andai meninggal dia tidak masuk dalam kategori sunni, bukan pengikut Nabi, bukan as-sunnah dia. Sebab apa? Nabi tidak ada dari kecil tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Yang dosa tidak ada, bisa dilihat dalam sejarah hidupnya. Mana kesalahan yang dilakukan oleh Nabi sebelum 40 harus disampaikan. Begitu, tidak ada. Jangan sampai Nabi dibawa kayak diri kita. Beda. Begitu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Beda manusianya, struktur tubuhnya juga beda dengan kita. Nabi mewangi. Kalau kita mah ya Allah, udah pakai minyak wangi masih bau juga kita. Itu kita. Ini aja udah beda. Oleh karena itu, siapa yang tidak terpukau dengan Rasulullah SAW, orang-orang Arab itu, kenapa Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, karena betapa luhurnya Nabi di dalam budi pekertinya. Oleh karena itu umur 40 namanya Rasul. Artinya Rasul itu ngajak orang untuk benar. Ini yang kemudian ada kalanya ditolak. Kalau amar ma'ruf gampang. Amar ma'ruf, miliki ma'ruf, amar ma'ruf itu gampang. Begitu. Gampang. Begitu. Amar ma'ruf, nahi mungkar ini yang sulit. Kalau timbang nyuruh orang berbuat baik itu mah gampang. Tapi ketika ngelarang orang daripada kemungkaran, ini banyak hambatan-hambatannya. Sampai Nabi pun diusir dari Mekah. Bukan kemauan diri hijrah ke Madinah. Karena diusir. Begitu diusir. Begitu ditinggali. Oleh karena itu, keliru orang mengata sebelum 40 boleh saja berbuat dosa. Dan ini adalah keluar dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan Rasul, wali-wali Allah aja banyak yang dari kecil. Coba kita lihat tuh yang punya Ratib Haddad, kan dibaca tuh Ratib Haddad. Habib Abdul Haddad itu saudara bisa dilihat dalam sejarah hidupnya. Dari umur 8 tahun Habib Abdullah Al-Haddad itu sholat tahajud 300 rakaat dari umur 8 tahun sampai 400 malam itu ibadah. Sampai tangannya pegang pakai tambang, seperti apa yang dilakukan. Itu dari umur 8 tahun. Lah kan kita membawa umur 8 tahun sampai umur 20, bengalnya Masya Allah. Kalau dibuka filmnya sama Allah, nangis. Itu siapa kelakunya bejat banget. Siapa lagi, kan kita pelakunya itu. Begitu. Untung aja kita gak ingat lagi tuh umur-umur itu tuh. Pura-pura juga sih gak ingat begitu. Kalau dibuka mah ya Allah, bini kita oga punya laki kita. Bener gak kira-kira? Begitu. Itu untung aja kagak tahu dia. Begitu. Kalau kita, Nabi tidak ada Nabi itu berbuat salah tuh, tidak ada. Begitu, tidak ada. Emang dia dipersiapkan orang benar. Jadi rekam jejaknya itu rapi. Gitu, kita aja ogah mengangkat orang yang dulunya bengal, ogah, begitu, ogah, begitu, mengangkat orang yang dulunya bengal, apalagi Allah mengangkat jadi wakil Allah untuk nerangin syariat-syariat Allah. Mana mungkin dia berbuat salah. Jadi keliru besar orang dan akan keluar dari akidah sunni bila orang itu punya pemikiran boleh saja Rasul sebelum umur 40 berbuat salah.
dan itu dia tidak akan selamat dia kelak di akhirat nanti, begitu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Sudah cukup? Baik. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengkaji sifat wajib Rasul yang kedua, sifat amanah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk memiliki sifat amanah. Kita mampu menjunjung tinggi segala perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Allah berikan taufik dan ma'unah kepada kita untuk menjauhi segala yang dilarang Allah, baik yang makruh, lebih-lebih yang haram. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita Allah berikan kita banyak kesadaran untuk apa kita dilahirkan dan ada di muka bumi di tengah-tengah manusia yang banyak ini. Apakah sekedar untuk kita menambah kemaksiatan yang ada di muka bumi, ataukah kita pelan-pelan untuk membantu membersihkan kesalahan-kesalahan yang ada di muka bumi ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan kita kesadaran, taufik, ma'unah, kemampuan untuk menyadari betapa pentingnya kita mencontoh Rasul dengan memiliki sifat amanah. Rasul dicintai oleh Allah supaya Allah pun juga cinta kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sabbitna 'alal haqqi fima na'taqid wa sabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa sabbitna 'alal haqqi fima naqul wa sabbitna 'ala manhaji ahli sunnah wal jamaah wa ahyina 'ala manhaji ahli sunnah wal jamaah wa amitna 'ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Allahumma haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yawmal qiyamah ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya ghafiraz dhunubi wal khati'at ya kafiyal muhimmat ya kashifal kurubat ya qadiyal hajat ya mujibad da'awat bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibad dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna wudu
wudu'ana wa salatana wa ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada sekelumit pembedahan sifat amanah. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Hadanallahu kama ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.